Di Cimahi, Jawa Barat, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar. Salah satu kenaikan yang cukup signifikan di pasar Cimahi, Bandung adalah daging sapi yang kini mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Harga tersebut naik dari harga sebelumnya yang hanya berkisar antara Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Selain daging sapi, harga beras juga mulai naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Sementara itu untuk daging ayam mencapai Rp35.000 dari sebelumnya Rp32.000. Ayam berapa sekarang, Bu? 35, Dari sebelumnya berapa, Bu? 32. 32. Terus apa lagi yang naik, Bu? Sapi. Berapa, Bu, daging sapi, Bu? Sapi itu 13, 14, enak 14, 15. Naik berapa? 10.000. Naik 10.000 itu kenapa, Bu, faktornya, Bu? Ya kan marema, merena juga. Oh. Udah punya uang. Jelang bulan puasa atau gimana? Iya, udah buat. Ini sudah berapa lama, Bu, kenaikannya, Bu? Seminggu ada. Seminggu. Iya mah. Ayamnya turun naik sih. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemkot Cimahi, Disda Koperin Budi Raharja mengungkapkan, meski harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan, namun masih dalam tahap wajar dan ketersediaan bahan pokok untuk Ramadan masih aman. Kita ini masih terus melakukan upaya untuk penanganan inflasi, gitu ya. Kemarin juga dari Dinas Sosial sudah menurunkan beras sejahtera daerah 1.500 kpm sudah disebarkan ya, subsidi untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Dan tentunya ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan oleh Disda Koperin untuk bisa menjaga stabilitas harga. Meski begitu, untuk menjaga stabilnya harga kebutuhan pokok, pihak pemerintah akan berupaya menggelar bazar pasar murah untuk menstabilkan harga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Ridwan Hatnansyah, Media Group Network. Para pedagang di pusat penjualan pakaian bekas impor atau thrifting memilih menutup kios mereka. Pasalnya, kebijakan pemerintah melarang bisnis impor pakaian bekas menilai mengganggu pertumbuhan produk lokal. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Gede Bage, Rusdianto, penutupan kios pedagang tersebut murni inisiatif dari para pedagang untuk menghindari kecemburuan sosial di wilayah lainnya. Para pedagang pakaian impor bekas berharap ada solusi terbaik bagi para pedagang karena mereka telah berjualan dalam kurun waktu lama. Pasar Cimahi Gede Bage ditutup sementara karena ini ada aspirasi daripada pedagang terkait ada sidak yang dilakukan oleh Kemendak kemarin. Maka kami pedagang berinisiatif untuk tutup sementara. Tidak ada alasan, jadi ada instruksi pun tidak ada. Jadi karena inisiatif kami bersama aja. Pemerintah akan memberikan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk mobil dan bus listrik hingga 10% pada tahun ini. Insentif ini diberikan guna mengakselerasi dan meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di dalam ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB, sehingga minat masyarakat atas kendaraan listrik meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers peluncuran kebijakan bantuan pemerintah di Jakarta untuk KBLBB menjelaskan insentif PPN sebesar 10% akan diberikan kepada mobil dan bus listrik dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 40% berdasarkan rujukan Kementerian Perindustrian. Selain itu akan ada pula insentif PPN sebesar 5% untuk mobil dan bus listrik dengan penggunaan komponen dalam negeri sebesar 20 hingga 40%. Untuk model dan tipe kendaraan yang sudah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Menteri Perindustrian. Dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat atas kendaraan listrik, mengikuti program Kementerian Perindustrian diberikan insentif PPN sebesar 10% sehingga PPN yang harus dibayar hanya 1%. 2. Bus listrik dengan TKDN di atas 20 hingga 40% diberikan insentif PPN sebesar 5%. Dengan demikian PPN yang harus dibayar adalah sebesar 6%. Untuk model dan tipe kendaraan yang telah memenuhi syarat TKDN akan ditetapkan oleh keputusan Menteri Perindustrian.
Sementara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di tempat yang sama mengatakan program insentif untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 ke atas berbasis baterai baru berlaku efektif mulai 1 April mendatang. Insentif ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat industri KBLBB di tanah air. Luhut memastikan semua produsen otomotif bisa mendapatkan bantuan insentif pembelian mobil listrik. Saat ini proses finalisasi tengah dirampungkan bersama. Percepatan program KBLBB ini nantinya akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB. Manfaat dari bantuan pemerintah dan insentif fiskal ini tentunya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLBB. Pemerintah berharap dengan adanya percepatan program KBLBB ini, Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain dan menarik investasi dan produsen sehingga ekosistem industri kendaraan listrik Indonesia bisa berkembang secara signifikan. Tim Liputan, MGN.